ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang bahuku. Faqala, seraya berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seperti seorang yang asing atau seorang pengelana yang sekedar berlalu. Maka Ibnu Umar pun setelah itu berkata, idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh li sihhatika limaradika wa limauti wa min hayatika limautik. Maka Ibnu Umar setelah itu berkata, apabila engkau telah masuk di waktu sore, janganlah engkau menunggu waktu pagi. Dan apabila engkau masuk di waktu pagi, jangan engkau menunggu waktu sore. Ambillah dari kesehatanmu yang kamu persiapkan untuk sakitmu, dan ambillah dari kehidupanmu yang kamu persiapkan untuk kematianmu. Dalam hadits yang agung ini, kalimat ringkas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mengandung pelajaran-pelajaran yang sangat berharga dari pokok-pokok kehidupan yang sangat berarti bagi seorang hamba. 5 jenjang penghambaan di dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. 5 hal yang merupakan prinsip kehidupan dan pegangan seorang hamba yang membuatnya seimbang di dalam kehidupannya, beruntung di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah qisarul amal, pendek angan-angan terhadap dunia ini. Karena dunia sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin di dalamnya hanya ada 2 keadaan. Yang pertama, dia adalah seorang yang asing, tinggal di sebuah negeri. Dia hidup di negeri tersebut, tetapi dia tahu itu bukan kampung halamannya, bukan tempatnya untuk selalu tetap. Dia nanti akan kembali ke negeri asalnya, ke tempatnya, ke kampungnya yang dia akan selama-lamanya di situ. Itulah keberadaan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidup di dunia sehingga tinggal padanya, mengajarkan kepada umat ini hal yang terbaik untuk agama mereka, menunjukkan kepada mereka segala hal yang menyambungnya ke negeri akhirat. Kemudian setelah itu beliau telah mendahului kita berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala
kembali kepada negeri kekal abadi. Demikian pula disusul oleh para sahabatnya. Dan itulah kehidupan kita semuanya. Dan kondisi yang kedua, seorang keadaan di dunia dia sekedar pengelana, berlalu untuk mempersiapkan perbekalan saja, mengambil dari hal yang secukupnya untuk melanjutkan perjalanannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada negeri akhirat. Karena itulah telah sepakat kalimat dari para nabi dan umat-umat yang telah lalu bahwa kehidupan dunia itu hanyalah sementara. Wa ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya dunia ini hanyalah perhiasan dan sesungguhnya kehidupan yang kekal abadi itulah kehidupan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam sorga, maka sungguh dia telah beruntung. Itulah yang dicari untuk seorang hamba. Tiadalah kehidupan dunia itu kecuali hanyalah perhiasan yang menipu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang kehidupan dan panjangnya angan-angan orang kafir. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka makan dan minum dan dibuai oleh angan-angan, nanti mereka akan mengetahuinya. Dan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirati muqbilah wa likulli wahidin minhum banun fakunu min abna'il akhirati wa la takunu min abna'id dunya. Fainal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Sesungguhnya dunia itu telah pergi dalam keadaan menjauh dan akhirat telah datang mendekat, dan setiap dari keduanya memiliki anak-anak. Maka jadilah kalian dari anak-anak akhirat, jangan kalian termasuk dari anak-anak dunia. Hari ini adalah amalan tidak ada hisab, tetapi besok adalah hisab tidak ada amalan. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seakan-akan engkau adalah orang yang asing atau orang yang sekedar berlalu. Yang kedua, di dalamnya terdapat pokok dari pandangan hidup seorang hamba, zuhud di dalam kehidupan, dan dia tahu bahwa dunia ini hanyalah sementara, sesuatu yang dia pijak untuk dia tinggalkan. Sesuatu yang dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup padanya hanyalah untuk beramal guna melanjutkan perjalanannya ke negeri akhirat. Karena itulah kehidupan dunia ini hendaknya selalu diingat untuk seorang hamba bahwa dia hanyalah ujian dan cobaan. Di dalamnya terdapat perkara hanya menguji siapa di antara kita yang baik amalannya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalannya. Kemudian yang ketiga, ketika Nabi SAW mengingatkan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil, jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing atau orang yang sekedar berlalu. Itu artinya kita harus bersegera mengambil persiapan, karena kesegeraan di dalam kebaikan itulah ciri orang-orang yang beriman. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan, dan mereka adalah orang yang terdepan di dalam hal tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala sifatkan para nabi, innahum kanu yusari'una ilal khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashin. Sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan, dan mereka selalu beribadah kepada kami dengan penuh harapan dan rasa takut, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam beribadah kepada kami. Maka harus ada kesegeraan, karena waktu selalu berlalu dan seorang hamba diitari oleh perkara-perkara yang bisa memalingkannya dari agamanya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بأرض من الدنيا. Bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan salih untuk mendahului fitnah-fitnah yang datang bagaikan potongan malam gelap gulita. Di waktu pagi seorang itu mukmin dan di waktu sorenya dia bisa menjadi kafir. Atau di waktu pagi dia seorang mukmin, di waktu sorenya dia berubah menjadi seorang kafir. Dia menjual agamanya dengan songgok dunia yang hina. Maka kesegeraan di dalam beramal, terus berjalan di dalam kehidupan, itulah yang diperlukan untuk seorang hamba. Kemudian yang keempat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil." Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang yang asing atau pengelana yang sekedar berlalu. Terdapat di dalamnya perintah untuk memanfaatkan kesempatan dan waktu luang yang Allah berikan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya. Itu adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iktanim khamsan qabla khams." Gunakanlah 5 sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramik, waktu muda kamu sebelum datang usia tuamu. Wasihhataka qabla saqamik, dan kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Waginaka qabla faqrik, kekayaanmu, kelapanganmu sebelum datang kefakiranmu. Wa faragaka qabla syuglik, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa hayataka qabla mautik, dan kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Maka harus ada kesegeraan dan memanfaatkan dari kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul adabu thumma la tunsarun." Dan bersegeralah kalian kembali kepada Allah dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang kepada kalian siksaan, kemudian tidak ada yang bisa menolong kalian. Wattabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian sebelum datang kepada kalian siksaan secara tiba-tiba sementara kalian tidak menyadarinya. Antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Ketika itu seorang jiwa berkata, "Wahai betapa ruginya saya terhadap kesempatan yang setelantarkan di sisi Allah, dan saya termasuk orang-orang yang meremehkan, orang-orang yang molok-ngolok." Antakula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Barulah dia berkata, andai kata Allah memberi hidayah kepadaku, saya akan termasuk kepada orang yang bertakwa. Au taqula hina taral adab law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Atau dia berkata tatkala dia telah melihat siksaan, andai kata bisa saya dikembalikan lagi sehingga saya digolongkan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kesempatan telah lalu, kesempatan telah lewat. Kematian apabila telah datang menjemputnya, maka terputuslah segala kesempatan dan angan-angan tersebut. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai ketiga kematian mendatangi salah seorang di antara mereka. Lalu dia berkata, "Wahai Rabbku, kembalikanlah saya. Barangkali saya bisa beramal salih pada apa yang telah saya tinggalkan." Maka Allah firman, sekali-sekali tidak. Itu hanyalah kalimat yang dia ucapkan. Dan di belakangnya ada kehidupan alam barzakh. Hingga ia dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه
والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد. Kaum muslimin, Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil." Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau orang yang asing atau seorang pengelana yang sekedar berlalu. Di dalamnya ada pelajaran yang kelima tentang kesegeraan kepada Allah, kecintaan berjumpa dengannya, bersiap untuk menghadap kepadanya. Karena seorang yang tahu bahwa dirinya akan melakukan perjalanan ke negerinya, ke negeri kekal abadi, yang di sana hanya ada dua golongan, fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Satu golongan di dalam sorga dan satu golongan di dalam neraka yang menyala-nyala. Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Satu golongan yang merugi dan satu golongan yang beruntung. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membuat tertawa dan dia pula yang membuat menangis. Tatkala dia tahu bahwa di negeri kekal abadi hanya ada dua, ada yang beruntung dan ada yang merugi, maka dia bersiap untuk hal tersebut. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah engkau kepada Rabbmu selalu sampai kematian datang menjemputmu. Dan kepada kita Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-sekali kalian meninggal kecuali sebagai seorang muslim. Dan kepada seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, fafirru ilallah inni lakum nadhirum mubin. Berlarilah kalian semua kepada Allah dan katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya saya terhadap kalian adalah pemberi peringatan yang sangat nyata. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua keindahan kehidupan akhirat di hati-hati kita dan menerangi hati-hati kita agar supaya memiliki ruh dan kekuatan beramal pada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melenyapkan kegelapan-kegelapan dan menyirnakan hal-hal yang buruk yang mengitari hati itu, menghambatnya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah membahagiakan kita semua di dunia dan akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Tsumma i'lamu rahimakumullah, innallaha amarakum bi amrin bada bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi. Faqala jalla min qail, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa nabiyyika Muhammad وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأن معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه وجعل كيده في نحره وجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.